البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang tegaknya hari kebangkitan. Apa dalilnya? Indak alif Naam, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, minha maksudnya ha ini apa? Minha indak Ismail minal ard, yaitu dari bumi, dari tanah kami ciptakan kalian. Padahal kita ini diciptakan dari apa? Dari nutfah. Nah, bagaimana dikatakan minha khalaqnakum, dari tanah kalian diciptakan, padahal kita tidak diciptakan dari tanah? Maksudnya bagaimana? Masih Ismail, ha? Yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau adalah bapak para manusia, menunjukkan bahwasanya asal sumber penciptaan manusia adalah dari tanah. Kenapa? Karena manusia yang pertama kali darinya. Walaupun setelah itu mereka tercipta dari nutfah. Dalil yang lain apa? Kasya. Baik. Wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Nah, dipilihnya dua ayat ini akhwani fillah. Kenapa? Dari sekian banyak dalil tentang hari kebangkitan kok dipilih dua ayat ini? Indak Aba Muhammad. Karena pemilihan dalil akhwani fillah penting. Dalil banyak, tapi seorang ketika memilih sebagian dalil, apalagi seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dipilihnya dua dalil ini dari sekian dalil yang ada, karena memiliki kelebihan. Apa itu kelebihannya? Indah Ridwan. Tayyib, karena kedua dalil ini mencakup tiga fase kehidupan yang dialami oleh manusia. Mulai dari penciptaan, minha khalaqnakum. Kemudian kematian ketika mereka dikubur di alam barzakh. Alam yang kedua setelah alam dunia, alam barzakh. Wa fiha nu'idukum. Kemudian fase ketiga mereka dibangkitkan ke alam akhirat. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, sehingga mencakup keseluruhan fase kehidupan yang kita alami, ya. Makanya dipilih dua dalil ini dari sekian dalil yang ada. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa ba'dal ba'tsi muhasabun. Dan manusia setelah kebangkitan mereka akan dihisab. Baik. Dan sebelum hisab tentunya apa? Yaitu mereka menerima catatan amal. Penerimaan catatan amal dengan tangan kanan
ataupun tangan kiri. Naam. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberi catatan amalannya dengan tangan kanan, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya sebelum hisab mereka diberi apa dulu? Manusia diberi catatan amalannya dulu. Nah, yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan, maka mereka akan mendapatkan hisab yang mudah. Taib. Adapun dengan yang dengan tangan kiri, maka jelas ini alamat beratnya tahapan yang akan dilalui setelahnya. Fa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Nah, yang menerima dengan tangan kiri berharap, berangan-angan, oh seandainya aku tidak diberi catatan amalanku ini. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Adapun orang-orang yang diberi catatan amalannya dari belakang punggungnya, maka dia akan mengatakan thubura, yaitu kecelakaan-kecelakaan. Bagaimana mensinkronkan dua ayat ini? Sebagian menunjukkan dengan tangan kiri, yang lain dengan dari belakang punggungnya untuk orang-orang yang celaka. Bagaimana mensinkronkannya? Indak ya Talha. Nah, bahwasanya orang-orang yang celaka, orang-orang yang akan sengsara ini, akhwanifillah, mereka menerima catatan amalannya dari sebelah kiri dan dari belakang, dengan tangan kiri dari belakang, sebagai bentuk penghinaan terhadap mereka-mereka yang ketika di dunia mengisi hari-harinya dengan keburukan-keburukan, wal'iyadzubillah. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala mengambil istimbat dari sini, akhwan, hikmahnya apa? Kok dengan tangan kiri dari arah belakang? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah Wasithiyah menjelaskan hikmah dari kondisi mereka menerima catatan amal dengan tangan kiri dari arah belakang. Li'annahum lamma stadbaru kitaballah wallau zuhurahum iyyahu fid dunya. Dikarenakan mereka dulu tatkala membelakangi kitabullah, tidak mau apa? Tidak mau menerima kitabullah. Tapi mereka tolak. Mereka berpaling dari kitabullah, seakan-akan meletakkan kitabullah di belakang punggung mereka berarti. Maka sebagai bentuk keadilan, sara minal adli an tuj'ala kutub a'malihim yaumal qiyamah khalfa dhuhurihim. Maka merupakan keadilan untuk dijadikan kitab-kitab amalan mereka itu pada hari kiamat diberikan dari arah punggung-punggung mereka. Taib. Fatukhla'u aydiyahum ashimal hatta takuna minal khalf. Kemudian apa? Puntir tangan-tangan mereka yang kiri sampai apa? Sampai menerimanya dari arah belakangnya, wal iyadzubillah. Nah, setelah mereka menerima catatan amalan-amalan, baru disitulah apa? Fase hisab. Dan hisab dalam bahasa ikhwan yang dimaksud apa? Yaitu al-addu wal-ihsa, yaitu menghitung-hitung. Penghitungan secara detail itu namanya hisab. Sehingga
tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Ini makna hisab secara bahasa. Lalu apa yang dimaksud dengan hisab secara istilah di sini? Bahwasanya setelah manusia dibangkitkan, kemudian menerima catatan amalan, akan dihisab. Maksud hisab adalah ittila'ul ibad ala a'malihim yaumal qiyamah. Ini maksudnya. Naam. Ittila'ul ibad ala a'malihim yaumal qiyamah. Diperlihatkannya kepada hamba-hamba amalan-amalan mereka pada hari kiamat. Baik. Ini makna hisab. Dan dalil-dalil tentang adanya penghisaban di hari kiamat datang sangat banyak di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Yang di sini menunjukkan cepatnya hisab yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap jiwa sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha cepat hisabnya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban. Dalil yang lain, akhwan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Syahidnya apa? Wa kafa bina hasibin, dan cukup kami ini sebagai penghitungnya. Jadi jangan ragu atau jangan khawatir. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menghitung, tidak akan ada yang tercecer. Tidak akan ada yang tercecer. Walaupun mungkin engkau dibenci manusia atau tidak dianggap kebaikanmu di mata mereka, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitungnya. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka-mereka yang senantiasa khawatir, ya kawan, dari hisab yang buruk kelak di hari kiamat. Dan hendaknya inilah yang kita wujudkan, kita usahakan pada diri-diri kita. Naam, untuk apa? Merasa khawatir hisab kita kelak. Naam, hisab yang berat. Karena perkara hari kiamat, perkara yang sungguh menakutkan bagi orang-orang yang beriman. Mereka senantiasa khawatir. Tidaklah orang-orang merasa aman dari kengerian hari tersebut kecuali orang-orang yang kufur atau orang-orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman, ya kawan, mereka senantiasa khawatir, tidak merasa aman. Kenapa? Karena kita tidak punya jaminan. Allah Subhanahu wa taala puji mereka-mereka ini. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, pada surat Ar-Ra'd ayat 21. Dan orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ini sifatnya umum, ya kawan. Orang-orang yang senantiasa mengusahakan untuk menyambung hal-hal yang diperintahkan untuk disambung. Hubungan rahim, hubungan kerabat, termasuk perkara yang diperintahkan untuk disambung. Dan hal-hal yang lain yang kita dilarang untuk memutus. Nah, orang-orang yang menunaikan ini dan orang-orang yang takut kepada Rabb mereka serta takut terhadap buruknya hari penghisaban.
Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dari sebagian dalil-dalil ini jelas bahwasanya hisab itu benar adanya. Naam, sehingga manusia setelah kehidupan dunia ini kemudian dia mati tidak berakhir begitu saja. Bahkan di sana ada kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang abadi. Maka sungguh, naam, celaka seorang yang kemudian beranggapan dengan bunuh diri akan apa? Akan menyelesaikan perkaranya. Bahkan setelah itu kengerian yang tiada tara. Makanya hanya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak memiliki iman, yang beranggapan bahwasanya dengan membunuh dirinya akan selesai perkaranya di dunia. Tidak ya. Naam. Bahkan dia akan dihukum, akan disiksa dengan perkara yang dia membunuh diri dengannya, yang menusuk dirinya dengan pisau, terus disiksa sampai hari kiamat, menusuk-nusuk dirinya dengan pisau tersebut. Nas'alullahal afiyah. Man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang membunuh dirinya dengan sesuatu hal, maka dia akan diazab dengannya kelak di hari kiamat. Kenapa? Karena dia diberi nikmat hidup. Kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, kemudian dia bunuh dirinya. Menunjukkan tidak ada kesyukuran terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian waktu hisab ini kapan? Waktu hisab huwa yaumul qiyamah. Yang jelas waktu hisab itu pada hari kiamat. Naam. Ba'da an yakhrujan nas min kuburihim wa yuhsyaruna li faslil qada'. Naam. Setelah manusia keluar dari kubur-kubur mereka dan dikumpulkan untuk diputuskan perkara mereka. Wa ba'da an ya'khudha kullu nafsin sahifa a'malihim, dan setelah masing-masing jiwa mengambil catatan amalan-amalan mereka masing-masing, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat tadi, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian pembahasan berikutnya, akhwan, siapa yang menghisab para makhluk itu? Yaitu yang menghitung, yang secara istilah yaitu apa, yang memperlihatkan kepada para hamba-hamba amalan-amalan mereka. Dalil-dalil dari Alkitab was Sunnah, akhwan, menunjukkan bahwasanya yang menghisab para makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Ra'd ayat 40, "Fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab." Hanyalah atasmu wahai Nabi al-balagh, kamu ini cukup menyampaikan. Wa 'alainal hisab, dan atas kamilah penghisaban, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab hamba-hambanya. Hal ini juga seperti pada surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina apa? Falbil hisabahum. Taib, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan dikembalikan, dan atas kamilah tanggung jawab untuk menghisab mereka. Taib,
Dan juga dalam ayat yang disebutkan di depan, wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu zat yang sangat cepat hisabnya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menghisab amalan hamba-hamba. Dan telah dinukilkan ijma' ikhwani fillah, sebagaimana dalam usul sunnah libni Abi Zamanain, jika diisyaratkan dalam majmu' fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad ittafaqa al-ulama ala anna Allah subhanahu yatawalla al-hisab baina khalqihi yaumal qiyamah fi halatin wahidah, yaitu pada satu waktu, ikhwan, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghisab semua makhluknya pada hari kiamat dalam apa? Satu waktu. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan hal itu semua? Makanya disifati dengan apa? Sari'ul hisab. Nah, zat yang sangat cepat hisabnya. Baik. Dan dalam penghisaban manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan pertama al-mu'minul khullas, para mukmin yang betul-betul murni. Naam, di dunia mereka apa? Orang-orang yang menegakkan tauhid, kokoh, tayyib, yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala azab. Ini golongan pertama, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa harus melalui fase hisab. Bighairi hisab wala azab. Nah, mereka itulah 70.000 golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Abi Hurairah dan yang lainnya. Juga datang dari siapa? Sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Datang dari Imran bin Husain juga. Yang sifatnya siapa? Alladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa saja yang ingin masuk deretan tersebut, berusaha untuk bisa masuk deretan tersebut, ikhwan, berusaha memenuhi sifat ini. Yang pertama, alladzina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak pernah meminta ruqyah di dunia. Tidak pernah meminta ruqyah. Seandainya dia mengalami sesuatu, sakit atau yang lainnya, maka dia mengusahakan untuk meruqyah dirinya. La yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah. Tidak datang ke klinik-klinik ruqyah. Yang pada zaman ini, akhwani fillah, ruqyah menjadi bisnis wal iyadu billah. Sebagian lagi, karena ini adalah sesuatu yang dibisniskan, ingin ditenarkan, maka malah mereka bekerja sama dengan para jin. Sehingga yang awalnya orang-orang tidak ada jinnya, dengan itu malah menjadi kemasukan. Kenapa? Karena jin, ikhwanifillah, semakin orang memikirkannya, semakin seorang dihantui pikiran dengan itu, maka akan lebih mudah untuk dia dia dihantui dengan apa yang terpola dalam pikirannya. Makanya seorang kalau sejak awal tidak memikirkan ini, tidak akan ada perasaan takut. Tidak akan ada perasaan takut. Tapi kalau sudah memikirkannya, apalagi pernah saya dikirimi tulisan tanda-tanda orang terkena jin, banyak itu. Banyak orang baca,
Ada enggak ya? Ada enggak ya? Ada enggak ya? Gitu kan. Yang awalnya sebenarnya tidak ada, hanya timbul was-was. Nah, ini malah dari upaya ikhwan, upaya untuk malah mungkin niatannya bagus, tapi sebenarnya itu dorornya besar. Makanya yang mengirimi saya nasihati tidak usah dibaca kan. Nah, mesti timbul was-was. Ternyata ngaku juga, iya setelah saya baca ini malah timbul was-was. Saya ada ndak ya? Makan ndak enak, tanda-tanda ada jin. Makanya ndak enak karena lagi sariawan misalnya. Dan seterusnya. Kemudian sering marah-marah, ndak jelas. Terus banyak sekali poin-poinnya. Akhirnya orang was-was. Nah, yang asalnya ndak ada karena dihantui was-was itu terpikir dari situ akhirnya betul. Dan banyak metode-metode ini yang mungkar. Seperti ruqyah masal. Ruqyah masal diadakan. Nah, biasanya oleh aktivis-aktivis IM atau yang lain. Nah, datang ke sekolah-sekolah, ke rohis dulu. Suruh baring di masjid. Dibacakan. Orang mikir, saya ada enggak? Saya ada enggak? Nah, akhirnya yang sebenarnya tidak kena. Maka ikhwanifillah, yang seperti ini seorang intinya apa? Dia mengusahakan untuk membentengi diri dengan zikir. Pagi, siang, bentengi itu. Karena asalnya antara kita dengan mereka tidak ada hubungan sudah. Bentengi diri dengan zikir. Pagi dan petang. Demikian pula sebelum tidur, karena waktu tidur waktu kita paling lemah. Kenapa? Karena kesadaran tidak ada. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, siapa? Maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk membaca azkar sebelum tidur. Di antara yang jangan sampai luput, baca ayat kursi. Satu ayat akhwani fillah ini melindung, dengan sebabnya Allah berikan perlindungan melebihi apa? Ribuan penjaga, ribuan tentara. Nah, ribuan tentara yang seandainya dimiliki oleh seseorang tidak akan mampu menjaga dari syaitan, dari jin. Gimana caranya? Tapi dengan sebab ayat kursi dia akan terjaga. Nah, dengan akan terjaga. Dan siapa saja yang mendapatkan ujian dari sisi ini untuk memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan untuk mereka la yastarqun, untuk tidak meminta ruqyah. Tapi apa? Di antara bentuk kekokohan dia dan ketawakalannya dia hanya meminta pada Allah. Yang kedua, wala yaktamun, tidak melakukan kai. Kai yaitu cara pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Nah, besi dipanaskan kemudian ditempelkan pada bagian yang sakit. Ini kai. Nah, asalnya boleh. Nah, tapi ketika dengan sebab itu seorang bisa keluar dari kemungkinan untuk dapat keutamaan ini, ikhwan. Makanya para ulama mengatakan hukumnya makruh kai. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tiarah. Tidak beranggapan sial dengan sesuatu yang dia lihat. Melihat sesuatu yang tidak senang di hatinya misalnya. Kok ada burung gagak. Jalan lihat burung gagak. Ini tanda sial ini. Akhirnya dia tidak jadi pergi. Ini tiarah. Naam. Termasuk syirik asghar. Kemudian sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Murni diserahkan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama, ikhwan, yaitu yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab.
Golongan yang kedua, baqiyatul mu'minin, yaitu kaum mukminin yang tersisa selain 70.000 golongan tadi. Maka mereka dihisab. Naam. Dengan apa? Dengan hisab sebagaimana keadaan orang-orang yang ditimbang antara catatan amalan kebaikan dan keburukannya. Dan inilah yang dialami oleh keumuman kaum muslimin. Mereka apa? Dimintai pertanggungjawaban pada amalan-amalannya. Dan yang pertama kali ditanyakan dalam hisab adalah salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh. Yang pertama kali dihisab dari amalan manusia itu salatnya. Maka perbagus salat, akhwan. Kemudian golongan yang ketiga, naam, al-kuffar. Mereka itulah yang dihisab dengan hisab yang berat. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Baik. Ini sekilas tentang beberapa pembahasan yang wajib kita imani berhubungan dengan masalah hisab. Nas'alullah at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah.